Cara ini amin artinya silahkan dulu. Darah Yesus kurang sopan manusia. 35 tahun saya jadi pendeta belum pernah lupa suruh jemaat duduk. Tunggu yuk nanti ada waktu ya. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang sekali Yesus tetap Yesus. Mereka tepuk tangan yang mulia Tuhan. Haleluya. Ini yang orang ditunggu-tunggu dari tadi, silakan duduk. Haleluya. Akhirnya Tuhan Yesus. Saya suka cita. Ini pertama kali saya ada di gereja Gerakan Pantekosta atau orang Belanda bilang Pinksterbeweging. Ini gereja yang luar biasa. Karena itu wanita boleh diam-diam, harus beweging terus, saudara. Karena orang Belanda bilang beweging itu bergerak, saudara. Karena saya percaya sesuatu yang dahsyat Tuhan mau kerjakan buat kita. Ini tes. Ini yang rajin bayar perpuluhan, yang di sebelah yang kurang rajin, saudara. Ini yang sebelah ini orang-orang berdosa, makanya taruh di sebelah. Nyanda pendeta, kita bayar, mas sekali nyanda. Oh tidak, saudara. Ini adalah orang-orang hebat. Yang satu menghadap begini, yang satu menghadap begini. Ini Israel, ini Palestina, saudara. Haleluya. Yang ada di sini jalur Gaza. Kalau kita hidup baik-baik 45 hari ke depan ini kita akan merayakan Natal. Natal itu dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, Natal itu dahsyat. Karena sampai hari ini tidak ada yang bisa memahami Natal kecuali yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Amin. Yaitu Natal bahasa dari Latin namanya Natal, bahasa Arabnya Maulid. Jadi sebetulnya orang Kristen merayakan Natal buat orang Maulidan, saudara. Iya, haleluya. Makanya di Palestina Natal tidak diucapkan Merry Christmas, tapi diucapkan Eid Milad Majid, saudara. Makanya kalau di Jakarta nyanyian kita Natalan sebentar lagi. Tapi saudaraku, banyak orang pikir Natal adalah peristiwa biasa. Buat kita Natal berarti cat rumah, Natal berarti bikin cookies, Natal berarti beli baju baru. Sebagian kita berkata Natal berarti ada pesta. Tapi saudara dikasih dalam Tuhan, buat saya Natal adalah keputusan hebat Allah. Sama-sama bilang keputusan hebat Allah. Sama-sama bilang sama saya keputusan hebat Allah. Karena Allah turun sendiri. Sama-sama bilang Allah turun sendiri. Allah utus nabi-nabinya, Allah utus segala sesuatunya, tetapi mereka gagal. Tetapi Allah mengambil keputusan untuk dia turun sendiri. Dan kalau Tuhan turun sendiri pasti beres. Amin. Orang gak bisa ngerti, orang bilang Allahnya orang Kristen beranak. Jadi makanya jangan heran ada saudara-saudara kita yang bukan Kristen tidak mau mengucapkan selamat Natal karena katanya Natal berarti Allah beranak. Itu namanya kodok kuadrat kali 7, saudara. Itu kopinya kurang kental, jalannya kurang jauh, tidurnya kurang nyenyak. Makanya dia bilang Natal berarti Allah beranak. Saya mau kasih tahu, Natal bukan berarti Allah beranak. Natal berarti Maria yang beranak. Kalau ada orang bilang, Natal berarti Allah beranak, bilang sama dia, makanya jangan kebanyakan makan otak-otak. Kenapa? Karena lama-lama sampai otak nau-nau, ya kan? Karena saudara gue dikasih Natal bukan berarti Allah beranak. Natal yang beranak adalah Maria. Karena Natal berarti Allah turun menjadi sama dengan manusia supaya dia dapat menyelamatkan manusia dan dapat membawa manusia pada surga rumah Bapa yang dekat. Sehingga Natal berbicara buat kita bahwa surga itu pasti. Sama-sama bilang sama saya, surga itu pasti. Surga bukan insya Allah, surga bukan mudah-mudahan, surga itu pasti. Amin. Siapa yang pasti masuk surga? Amin.
Siapa yang mau sekarang? Saya pasti masuk surga. Martempo dan pendeta. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, surga pasti. Karena itu sebelum kita masuk surga, pastikan kita hidup di muka bumi seperti anak raja yang siap masuk surga. Amin. Karena kalau kita minum mabuk, kita judi, kita selingkuh, lalu bilang pasti masuk surga. Tes, mau dipikir mau ada orang dalam kan? Ya kan? Minum mabuk, judi, lalu berkata saya percaya masuk surga. Teman sebelah bilang siapa? Kan ada orang dalam? Waktu kita tahu kita pasti masuk surga, berarti kita hidup sebagai warga kerajaan surga. Sama-sama bilang saya warga surga. Sama-sama bilang saya warga surga. Bilang sama sebelah saudara, jangan hidup kayak anak setan. Ya, karena kita warga surga, kita hidup sebagai anak raja yang setuju beri keturunan yang beri Tuhan. Bukan kita sama-sama. Amin. 1 Yohanes 5. Haleluya. 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Sebab haleluya, inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita dikatakan apa? Menuruti perintah-perintahnya. Sama-sama bilang sama saya, menuruti perintah-perintahnya. Dengar baik, kalau kita mengasihi Allah, bagian selanjutnya ayat yang ketiga terjadi dalam hidup kita, perintah-perintahnya itu sangat berat. Betul begitu? Bu, ibu, gini. Kalau saya panggil bu, jawab begini. Bu. Kalau ibu biasa nonton film-film politik, itu kalau dipanggil Cynthia, dia jawab gini. Mrs. White. Itu baru kelihatan kayak keren gitu. Jangan kau dikonita. Mister, oi. Kenapa dia kampungan sekali? Bu, oi. Mesti pakai pulang. Kalau bu bilang gini, bu. Mari pastikan makan tepat waktu. Karena kalau nyanda asam lambung naik. Nah, suara beda saudara ya. Bu, ketika suami mengecewakan, engkau tetap harus mengasihi dan mengampuni. Pertanyaan saya, berat atau tidak berat? Wah, cuma berat lagi. Ada sampai sakit-sakit. Gogohia sampai tumbuh. Itu gogohia penyakit yang repot. Gogohia kan kita pendeta kita kan gereja Pentakosta atau percaya mujizat tuh. Pas pendeta berdoa, saya mau doa buat yang sakit. Laki-laki ini mati. Pendeta tanya, mana sakit apa? Tes. Kan repot kan kalau bilang gogohia, pendeta juga takut tumpang tangan, takut tertular. Jadi dia cuma bilang pakai bahasa yang sedikit puitis. Di antara yang hitam ada yang putih. Di antara yang putih ada yang hitam. Nah, pendeta cukup berhikmat, dia tumpang tangan, dia tinggal bilang begini, biarlah yang hitam menjadi hitam, jangan harapkan jadi putih. Nah itu bukan Rorinto itu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan. Kadang-kadang kita bilang berat, tapi ayat ini bilang perintah-perintahnya tidak berat.
Amin. Adik-adik muda, cari pacar teman hidup yang seiman, yang sama-sama takut akan Tuhan. Berat atau tidak? Adik-adik muda, pacaran benar di hadapan Tuhan, tidak melakukan hubungan seks sebelum nikah. Pertanyaan saya, berat atau tidak? Ada banyak anak muda kan gitu. Kalau lagi di gereja, tak selalu Tuhan menjawab doa. Malaikat sampai minder. Izinkanlah ku kecup keningmu. Sudah balik. Itu namanya komunikasi dalam Tuhan. Itu yang kadang-kadang kita bilang, oh kalau sudah lagi di gereja rupa malaikat beda-beda tipis. Maka kalau lagi pacaran, oh darah Yesus, saya kan sampai kaget-kaget. Kan dia pacaran begitu, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Wanitanya bukan sadar malah jangan bekerja di ladangnya saya. Tapi ini khusus untuk anak-anak muda. Kalau tante sudah jadi biar obat. Mau bikin apa supaya? Memang so jadi. Jangan ada setanda. Kalau mau senggol, darah Yesus. Tante. So harganya telah dibeli dan lunas sudah dibayar. Jadi hari ini kembali saya mau ingatkan buat setiap saudara. Perintah Tuhan tidak berat. Amin. Sama-sama bilang kalau perintah Tuhan berat, berarti saya belum mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jangan bilang sama saya, tapi nggak mungkin saya bisa mengasihi dia pendeta. Sebab dia berkata Tuhan merupakan setan betul pendeta. Hari ini saya mau bilang bukan keadaan yang berat, cinta kita kepada Tuhan yang semakin kuat. Tapi kalau cinta kita kepada Tuhan luar biasa. Tidakkah kita ingat ketika Yudas berjumpa dengan Yesus di Taman Getsemani? Yudas adalah seorang pengkhianat. Waktu dia berjumpa dengan Yesus di Taman Getsemani, inilah kalimat Yesus. Hai teman, untuk itukah kau datang? Pertanyaan saya, ketika orang mengkhianati saudara, orang mencurangi saudara, orang nusuk saudara dari belakang, orang melakukan tindakan-tindakan yang menyakitkan hati saudara, dia ngomong di belakang saudara, pertanyaan saya, bisakah kita jumpa dan kita bilang, hai teman, anak setan mana ya? Sama-sama bilang perintah Tuhan tidak berat. Sama-sama bilang perintah Tuhan tidak berat. Sama-sama bilang perintah Tuhan tidak berat. Berarti kalau perintah Tuhan berat, bukan tanggung jawabnya yang besar, tapi cinta kita yang makin berkurang. Saya selalu tanya begini, besi 30 kilo berat atau tidak? Hello, besi 30 kilo atau besi 30 kilo berat atau tidak? Jawabannya bukan berat atau tidak, jawabannya tergantung buat siapa. Setuju? Buat orang yang biasa gym, dia angkat 30 kilo sambil ngobrol, jadi bagaimana? Tapi buat orang kasihan yang pernah olahraga, dia angkat 30 kilo mata keluar. Gigi kecil. Mengampuni berat atau tidak tergantung buat siapa. Baca Alkitab tiap hari beratnya tidak tergantung buat siapa. Mendoakan orang yang menyakiti kita berat atau tidak tergantung buat siapa. Menjadi istri yang setia, menjadi suami yang setia berat atau tidak tergantung buat siapa. Makin dalam cinta kita pada Yesus, makin suka cita kita melakukan apa saja. Paulus bilang, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kamu.
Dan selanjutnya ada keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah, dikatakan ini mengalahkan dunia. Sama-sama bilang sama saya, mengalahkan dunia. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang, kalau saya lahir dari Allah, saya akan mengalahkan dunia. Makanya Yesus bilang begini sama Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Kenapa Yesus harus bilang sama Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah? Karena Yesus mau bilang sama Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu akan dikalahkan oleh dunia. Betul, kamu punya kerinduan. Setiap kali Natal kerinduan kita, aduh Tuhan, pokoknya Natal tahun ini kita harus berhenti merokok, Natal tahun ini kita harus berhenti bagate, Natal tahun ini kita harus berhenti sama semua selingkuh-selingkuh ini. Gereja Gerakan Pantekosta di Kaulitan ini, saya kalau lihat wajah saudara, penuh kemuliaan. Di sini ada yang selingkuh? Saya selalu bilang begini, saya tuh panggilan dasarnya seorang penginjil. Kadang-kadang saya dengar gembala-gembala kalau khotbah kurang berhikmat. Kalau khotbah itu suka begini, saudara-saudara, gereja ini harus hidup suci. Kalau masih ada yang berselingkuh, keluar dari gereja. Oh, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Yesus datang bukan untuk orang benar, Yesus datang untuk orang berdosa. Saya lihat ada bapak-bapak yang lihat, artinya amin, ini baru gereja. Saya 35 tahun berkhotbah, tidak pernah saya usir orang berdosa. Karena buat saya Yesus sayang orang berdosa. Jadi kalau ada bapak ibu yang selingkuh, tolong maju ke depan. Ya kita foto bersama, nanti ada gembala, saya minta tolong gitu. Gitu, jadi foto Natal. Rata-rata tertawa, ada apa yang begini? Kita nggak tahu apa dia bermaksud itu. Mungkin dia pelaku, mungkin dia korban. Itu setiap Natal, setiap tahun baru kita buat komitmen. Tuhan, saya mau hidup benar. Tuhan, saya mau mulai baca Alkitab. Tuhan, saya mau tinggalkan dosa. Tuhan, saya mau mulai melayani Tuhan. Tuhan, saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau putusin pacar saya tidak seiman. Tuhan, saya mau berhenti melakukan hubungan seks sebelum nikah. Tuhan, saya mau berhenti tayangan-tayangan cabul. Saya mau berhenti hal-hal yang jahat dalam kehidupan saya. Saya mau hidup benar buat Tuhan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Dan banyak orang setiap kali tahun baru dia buat komitmen. Mulai hari ini saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Setiap tanggal 1 Januari. Tapi nanti mulai Maret, mulai masuk imamat, ini memperanakan ini memperanakan ini, sudah juga Tuhan. Dia yang beranak ya, kita yang suka repot. Saudara kualifikasi dalam Tuhan. Hari ini saya hanya mau bilang buat saudara, kalau kita tidak dilahirkan kembali, kita dikalahkan oleh dunia. Tapi kalau Roh Allah ada di dalam kita, kita mengalahkan dunia dan kemenangan luar biasa Tuhan setia. Sama-sama bilang sama saya pemenang. Hidup Kristen bukan tidak ada tantangan, hidup Kristen bukan tidak ada masalah. Jangan bilang, saya sebetulnya cinta Tuhan, tapi pendeta-pendeta berenak aja bilang, tidak ada Tuhan. Tapi pendeta-pendeta Tuhan, benar-benar ketika masalah saya ada bantu-bantu. Kita kan juga manusia biasa. Alkitab berkata, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Alkitab saya bilang 1000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 di sebelah kananku, itu tidak akan menimpa aku. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang, saya akan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sama-sama bilang, saya akan hidup oleh iman. Kenapa kadang-kadang kita dikalahkan dunia? Karena kita hidup dengan logika. Kenapa kita dikalahkan dunia? Karena
karena kita pakai perasaan. Tapi ya saya juga manusia, saya juga sakit hati. Kita kok kecil sekali. Dia ngomong di depan kita, dia baik sekali. Tapi di belakang kita, ini orang mas DPR. Kita menang bukan karena kita lebih hebat, kita menang karena iman. Sama-sama bilang karena iman. Ayat 5 bilang, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya, selain daripada dia yang beriman. Yesus adalah anak Allah. Sama-sama bilang saya beriman. Orang beriman bukan gak ada tantangan. Orang beriman bukan gak ada hal-hal yang menyakitkan. Orang beriman bukan tidak menghadapi kepahitan dan kekecewaan. Orang beriman tidak pernah menyerah karena Tuhannya hebat, dahsyat dan luar biasa. Yang sudah katakan amin. Karena itu dalam pendahuluan saya tekankan begini, orang percaya menjadi berkat, orang percaya berkemenangan, orang percaya tidak gampang mengeluh, orang percaya tidak gampang kecewa, orang percaya tidak gampang menyimpan kepahitan. Dan hari-hari ini nggak tahu setan apa yang sedang masuk di dunia sebenarnya orang kecewa dan kepahitan. Anak-anak muda sekarang gampang kecewa dan gampang kepahitan. Kecewa sama mama, kecewa sama papa, baru dimarah sedikit oleh mama, baru dimarah sedikit oleh papa, kecewa. Gua butuh healing, kata anak muda sekarang. Astaga. Padahal zaman sekarang kita didik anak baik-baik, saudara. Ingat orang tua kita dulu didik anak? Tapi papa Manado, Ambon, Jawa. Tapi mama Belanda, Jerman, Polandia. 6 kumpulan daerah itu jadi satu, jadi makhluk yang ada di muka bumi yang namanya Gilbert ini. Aduh, tapi papa galak setengah mati. Aduh, minta ampun. Aduh, cuma Manado aja galak. Apalagi Manado campur Ambon, campur Jerman, darah Yesus. Nggak jadi Hitler aja udah mujizat. Aduh, minta ampun. Aduh, minta ampun. Makanya kalau kita lihat ada foto-foto beredar saya lagi sama Habib Rizik, itu bukan berteman. Itu karena gereja kita mau diserbu. Gereja kita di Jakarta mau diserbu. Kalau di Kolitan siapa FPI yang mau serbu? Bang siram pakai minyak badi di belakang itu. Jadi di Jakarta gereja kita saya mau perpanjang nggak boleh. Karena katanya mau diserbu oleh FPI kalau diperpanjang. Jadi, saya bilang siapa yang dapat oleh? FPI. Oh, kalau saya urus sama FPI boleh. Saya telepon FPI Manado, ya kan? Kalau masih mau takut jangan jadi Manado, ya kan? Saya telepon. Saya bilang saya mau ketemu Habib Rizik. Dia bilang oke, boleh atur tanggal. Jadi dia tanya, berapa orang yang mau datang? 1. Dia, aduh, pendeta kita biasanya kalau terima orang 70 orang. Oh biar kita 1. Dia bilang, aduh jangan. Mungkin sama pengurus gereja. Saya bilang nggak ada yang urus gereja, cuma saya sendiri urus gereja. Dia bilang, aduh, mungkin ada berapa orang? Karena kan mesti ngadepin begini kan kita nggak tahu pulang bagaimana kehidupan tuh. Jadi kita bilang kok sendiri. Ada tak ingat ada 1 juga teman yang agak nau-nau gitu, ya kan? Saya bilang, oh ya ada 1, berdua kita. Dia bilang, kita bisa nggak 5 atau 10 orang? Saya bilang enggak, cuma 2. Ini aja setengah mati mau 2. Akhirnya dia bilang oke, 2. Oke. Ada. Pas datang, tadi berisik, tapi gitu masih lebih galak dari papa. Karena apa kita? Kalau kita berampak, kita paling kecil, ya kan? Nah, oh sebentar, saya mau berfoto. Nah, sebab aduh, kita jadi pendeta, kadang-kadang ada foto yang jelek-jelek pas kita lihat. Jadi sekarang kita sadar kamera. Kalau ada yang mau foto, kita bagi dulu, bagus tuh, yang bagus, yang berhasil tuh. Oh, lagi. Nah, sekarang jemaat senyum, ada yang mau foto. Nah, saya sampai berdiri ya.
Haleluya. Puji Tuhan. Dan haleluya. Nggak kesini lagi Pak? Oh lagi. Berupa imut-imut saudara. Saudara, zaman dulu kalau orang tua kasih petunjuk sama anak-anak, itu cuma main di mata. Kita ingat kalau kita datang ke tetangga sebelah pas lebaran, kan dulu kan kue yang paling hebat yang muncul cuma lebaran kok buah. Terus kita cari yang ada lebih gula. Orang datang, ayo Gilbert. Kita mesti lihat mata papa dulu Pak. Kalau papa begini nih, makasih tante. Kalau papa begini, enggak tante, udah sakit hati. Pengen banyak polo ya. Enggak tante, kenyang. Tapi kalau papa bilang gini, makasih tante, cuman boleh ambil satu kasihan, bodoh jangan coba dua. Ya kan? Kenapa cuma satu lagi? Lihat dulu ini. Pancaran kasih satu Petromax satu ini ya kan? Kalau Pak ini, makasih tante. Coba sekarang didik anak begitu. Apa sih mama dia? Kita colok di mata. Jadi hidup ini bukan bagaimana tanpa masalah. Pak, hidup hari-hari ini tambah keras. Setuju? Pak, hidup hari-hari ini tambah keras. Pak, kita siang ini ya Pak ya. Kan saya belum pernah ke Komitan ini dong. Kita kan dari Jakarta, jadi pengen tahu juga ini kehidupan di Komitan. Zaman sekarang Pak, zaman sekarang nih Pak, nasihati istri gampang gak Pak? Bapak sampai bawa diam begitu. Bapak langsung bilang begini, tidak berani bicara begitu. Dia ada di sebelah saya. Pak, jangan sedikit boleh Pak? Bersuara sedikit Pak. Pak, hari-hari ini tegur istri gampang gak Pak? Ingat orang tua kita dulu Pak. Kalau Bapak so marah dengan Mama, Bapak diam gimana? Mama langsung menangis. Tapi sekarang istri marah, suami yang menangis. Ibu jangan ketawa, ibu harus bertobat kembali ke jalan lurus. Lihat bapak-bapak bahagianya malam hari ini. Bapak bilang, akhirnya ada yang bela. Hari-hari ini ngomong sama suami gampang. Mendingan ngomong sama tembok ya. Ngomong sama suami. Mending kalau dia dengar, dia ngomong. Ini tadi. Mending kalau pulang, kadang-kadang pulang lagi ya. Orang tua pertanyaan saya. Hari-hari ini didik anak gampang gak? Orang zaman dulu DP anak 6, DP anak 8, tapi papa 14. Dari sonder, belum ada listrik. Setiap kali gelap jadi satu, gelap jadi satu, gelap jadi satu. Nggak ada TV toh, nggak ada TV, nggak ada radio, nggak ada TV One. Jadi setiap kali gelap jadi satu, 14. Saya tadi ke kantor DPRD, ada yang bilang, dia kan kita mau hitung juga. Terus gimana? Tapi papa nama Joni.
juga. Sampai papa bertanya tuh, Pak, saudara 14, Pak masih apa? Apa? Ini. Terus papa bilang ini, mati kayak urutan rasanya nggak pasti. 14 hidup semua saudara, haleluya, puji Tuhan. Ya, toh? Coba bapak ibu yang sekarang saya mau tanya, tutup mata terus bayangin punya anak 14. Udah pendeta 3 aja kita mau main ayunan pakai leher. Artinya hari-hari ini didik anak makin keras. Pertanyaan saya sederhana, cari uang hari-hari ini makin gampang. Dulu pendeta, setiap kali suami ganti celana masih ada uang di sini, gampang tuh mau cari. Sekarang dia sudah tahu menyimpang dengan baik. Kita cari celananya ada, kita cari di mananya ada. Memang ibu-ibu pandai sekali mencari uang. Disimpan dimanapun, Roh Kudus membimbing mengarahkan. Tinggal suami bilang, oh Tuhan Yesus, tidak apa lagi. Sama-sama bilang sama saya, hidup tambah berat. Dan menghadapi tantangan yang berat, kita tidak usah kecil hati. Menghadapi tantangan yang berat, kita tidak usah kecewa. Maria berkata, jadilah padaku seperti yang kau katakan, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Bolehkah hari ini, ketika KKR Natal tinggal hanya 45 hari ke depan kita merayakan Natal, bolehkah hari ini kita bilang sama-sama, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Sama-sama bilang, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Mungkin sebagai seorang penangkap saya berkata, saya bukan hamba Tuhan pendeta kasihan, saya ini ASN pendeta. Bukan hamba Tuhan kasihan pendeta, saya ini pedagang, saya ini bukan hamba Tuhan pendeta, saya ini petani. Tapi siapapun saudara, saya beri nama seorang hamba Tuhan. Siapa itu hamba Tuhan? Yang pertama, orang yang menyadari dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Siapa yang sadar dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan? Yang setuju bilang sama saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ketika kau tidak bisa hidup tanpa Tuhan, saya beri nama kau hamba Tuhan. Yang kedua, siapa itu hamba Tuhan? Orang yang menyadari semua yang dia punya berasal dari Tuhan. Siapa yang menyadari semua yang dia punya berasal dari Tuhan? Sama-sama bilang, semua yang saya punya berasal dari Tuhan. Berarti kau hamba Tuhan. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang, saya hamba Tuhan. Dan karena saya hamba Tuhan, saya harus menang. Karena saya hamba Tuhan, saya tidak boleh menyerah. Karena saya hamba Tuhan, saya tidak boleh putus asa. Betul ada tantangan besar di depan saya, betul ada pergumulan berat di depan saya, tetapi roh yang di dalam saya lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Saya menang di dalam Yesus. Amin. Dokter boleh bilang penyakitmu parah, tapi ingat, oleh iman kita menang. Orang boleh bilang rumah tanggamu kacau, tapi bilang oleh iman aku akan menang. Jangan hidup sebentar-bentar membiarkan pikiran negatif menguasai kita. Saya coba pelajari di sini, dan saya ketemu 4 jawabannya. Bahwa orang percaya menjadi berkat, orang percaya menang, adalah orang percaya hidup oleh iman. Kalau saudara tanyakan sama saya, kenapa iman memastikan kemenangan saya? Yang pertama, karena iman membuat seseorang berpikir panjang. Dunia ini banyak orang berpikiran pendek. Kenapa orang bercerai? Jawaban saya sederhana, karena berpikiran pendek. Iblis mengintimidasi pikirannya sehingga dia berpikir, saya nggak mungkin bisa menghadapi suami seperti itu, saya nggak mungkin bisa menghadapi istri seperti ini, saya nggak mungkin bisa menghadapi persoalan rumah tangga seperti ini. Hati saya terlalu luka. Tetapi Alkitab saya bilang, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang hebat bukan tidak pernah disakiti, orang-orang hebat bukan tidak pernah dilukai, orang-orang hebat bukan tidak pernah menghadapi hal-hal yang menyakitkan, tapi orang-orang hebat selalu berpikir panjang. Yusuf dicurangi, Yusuf dijahati, Yusuf terkena tuduhan memperkosa. Siapa Yusuf?
Usianya waktu itu kira-kira 28 tahun. Usianya kira-kira berapa? 28 tahun. Tante Potiphar, dia dari air mandi. Tante Potiphar, istrinya Potifar. Ya kan, kalau suami Potifar, ini dia nama siapa? Tante Potiphar. Tante Potiphar dia umur 54. Jadi nyong ini usia 28, dia nama Yusuf. Dia tante Potiphar, dia usia 54. Hari demi hari digodanya Yusuf. Jadi saya bayangin Yusuf lagi kerja, Tante Potiphar mulai panggil, Yusuf. Ini udah di air mandi itu. Yusuf. Tante. Yusuf. Tante. Tante begini sekali. Tante girang pertama di muka bumi namanya Potiphar. Tapi Yusuf gak goyang imannya. Tiba-tiba dia bikin gosip, dia sebar hoax, dia sebar berita bohong. Kira-kira di Komunitas ini ada orang yang suka sebar berita bohong? Kurang satu-satu. Ada satu-satu. Orangnya ada di sini. Ada di belakang. Tiba-tiba Tante Potiphar waktu dia laki datang, dia bilang, hamba Ibrani yang kamu bawa hendak memperkosa aku. Saudara, kalau Yusuf mau bela diri, Yusuf bilang, apa tante? Kita perkosa tante. Alot. Tante tahu soal alot? Tante soal 54 tahu? Alot kata lanut. Tante tahu lanut. Ada omongnya. Itu ya omong yang tidak lihat. Oh Tuhan Yesus, ampuni mereka supaya mereka tidak tahu mereka berdoa. Tadi saya mau bilang sama saudara, kenapa Yusuf tidak membela diri? Ada banyak orang pikir dia tidak membela diri karena dia tahu suaminya salah. Bukan. Ini kan dia berpikir panjang. Sama-sama bilang sama saya, dia berpikir panjang. Sama-sama bilang sama saya harus berpikir panjang. Sebelum kita mengucapkan perkataan, harus berpikir panjang. Ada banyak orang semua yang dia pikirkan itu yang dia katakan. Tapi anak Tuhan tidak mengatakan. Anak Tuhan tidak memikirkan semua yang kita pikirkan. Tapi anak Tuhan memikirkan semua yang dikatakannya. Kira-kira perkataan ini jadi berkat nggak? Perkataan ini bawa damai nggak? Perkataan ini memuliakan Kristus nggak? Perkataan ini menyelesaikan masalah. Kalau gara-gara perkataan kita orang sakit hati, orang kecewa, orang tertekan, kita buang perkataan kita. Karena hidup kita menjadi berkat. Sama-sama bilang saya harus berpikir panjang. Adik-adik muda kalian harus berpikir panjang. Makanya Alkitab saya bilang orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Betul ada tantangan, tetap maju. Betul ada pergumulan, tetap maju. Selama kita jalan di jalan Tuhan, perintah Tuhan tidak berat. Karena akan mendatangkan kemenangan, berkat, sukacita, dan hal-hal yang luar biasa. Amin. Makanya Alkitab saya bilang begini, penderitaan ringan sekarang ini akan mengerjakan buat kita kemuliaan yang luar biasa. Amin. Amin. Pertanyaan saya sederhana. 10 juta itu uang besar tidak? 10 juta kira-kira uang besar tidak? 10 juta uang besar tidak? Kalau 10 juta sudah dapat mobil baru, pertanyaan saya besar ketiga, murah banget. Setuju?
Karena 10 juta harusnya cuma dapat motor. Tetapi karena ada promo tertentu, ada yang mau tolong saudara, dia cuma bilang begini, nggak kasih 10 juta mobil baru, Toyota Corolla Forerunner. Terus dia mesin tik. Ya, nggak mesin betul ini. Pertanyaan saya, harga itu jadi murah ke mana? Sangat murah. Saudara, berat atau tidak bukan tergantung apa yang sedang kita hadapi. Berat atau tidak tergantung apa yang akan kita dapatkan. Satu, kita tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kalau kau menatap saya dan bilang perjuangan saya berat hari ini, saya mau bilang ibu tersenyumlah, pak tersenyumlah. Engkau kagum melihat apa yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Karena itu iman membuat kita berpikir banyak. Sama-sama bilang iman membuat saya berpikir banyak. Iman membuat saya tidak gampang mengeluh. Iman membuat saya tidak gampang bersungut-sungut. Iman membuat saya tidak akan berpikir negatif karena saya percaya Allah saya hebat, dasar dan luar biasa. Sama-sama bilang Allah saya lebih hebat. Saya nggak tahu masalah apapun yang kau hadapi, tapi Allah saya lebih hebat. Berikan tepuk tangan yang mereka. Yang kedua saya pelajari, kalau kita bicara tentang iman, maka iman membuat seseorang bermental pahlawan. Sama-sama bilang sama saya pahlawan. Dunia ini makin banyak pengkhianat. Dunia ini makin banyak pengkhianat. Tanya sama sebelah saudara, engkau pengkhianat atau pahlawan? Bu? Bu? Ibu pesuami itu pengkhianat atau pahlawan? Dia lebih baik bapak dia mereka. Mau bilang dia pahlawan yang betul. Mau bilang pengkhianat kasihan. Sudah Tuhan yang tahu di hati. Mudah-mudahan dia bertobat malam hari ini. Pak! Pak! Yang mau menyawa. Dia berdiri terkasih selat. Berarti yang bilang aja macam-macam. Apa sekarang kalau buka kartu? Pak! Coba jangan sedikit Pak, jangan sedikit. Bukti bahwa kan karena sebelah main tua langsung Pak. Pak, istrimu pahlawan atau pengkhianat? Aku berserah. Bu, mama mantu itu pengkhianat atau pahlawan? Pendekar, kita cuma berdoa pendekar. Kita tiap hari doa for kita punya mama mantu. Tuhan, masa hidup manusia 70 tahun. Dia sudah 71, benarkan firman-Mu ya Allah. Astaga. Jadi kan berdoa itu benarkan firman, enggak salah. Maksudnya Tuhan tahu isi hati. Sama-sama bilang saya harus jadi pahlawan. Gereja maju. Tidak selamanya harus ada orang kaya di dalam. Gereja maju karena ada pahlawan di dalam. Jangan cuma namen-namen aja pengkhianat. Dia mulut bagus. 2000 tahun yang lalu waktu gereja lahir, tidak ada orang kaya, tidak ada orang hebat. Tapi mereka pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Penginjilan terjadi di mana-mana. Tapi setelah 2000 tahun, zaman itu tidak ada teknologi. Paulus tidak pernah bilang sama Petrus, WA gua ya.
Barnabas bilang sama Petrus, tag gua di IG ya. Mereka sederhana, tapi Injil tersebar. Sama-sama bilang Injil tersebar. 2000 years later, 2000 tahun kemudian, teknologi semakin hebat, tapi saya khawatir pahlawan semakin kurang, pemberontak semakin banyak, gereja baru maju pecah, orang baru dipercayakan sakit hati bikin sendiri, ya kan? Jangan masuk pahlawan atau pengkhianat. Bu, kalau ada masalah, lalu ibu bertanya, kita sudah tahu begini, cerita. Ibu, saya beri nama engkau pengkhianat. Pak, kalau ada masalah kau lari dengan perempuan lain, engkau selingkuh, engkau tampil istri, saya beri nama engkau pengkhianat. Tapi kalau ada tantangan, engkau berseru kepada Tuhan, ya, dan percaya selama saya tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup saya akan diberkati. Saya tidak akan turun tapi naik, tidak menjadi ekor dan menjadi kepala. Saya beri nama pahlawan. Adik-adik muda, kalau engkau sudah kenal firman Tuhan, engkau pacaran dengan orang tidak seiman, kau lakukan hubungan seks sebelum nikah, kau onani, kau masturbasi, kau terlibat dengan LGBT, kau terlibat dengan tayangan-tayangan cabul, saya beri nama engkau pengkhianat. Tapi di masa mudamu, kalau kau hidup bersih di hadapan Tuhan, membuang rokok, membuang minuman keras, membuang segala perzinahan, membuang segala pornografi, saya beri nama kau pahlawan. Dan Alkitab saya bilang, singa-singa muda boleh beranak kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Sama-sama bilang, saya pahlawan. Ketika Hamas berbuat jahat, mempengaruhi raja yang bernama Ahasuerus. Lalu ada seorang Yahudi yang bernama Mordekai. Dia datang kepada Esther dan dia bilang sama Esther, ini adalah kesempatan bagimu. Kalau kau pakai kesempatan itu menolong kami, maka bagi kami ada pertolongan. Tapi tiba-tiba Esther berkata begini, ini bukan waktuku menghadap raja. Kau mau apa dengan aku? Akhirnya Mordekai bilang, kalau kamu tidak mau tolong, bagi kami tak ada pertolongan. Menyadari itu, Esther memilih untuk tidak menjadi pengkhianat, tapi menjadi pahlawan. Dia bilang sama Mordekai, umumkan doa puasa selama 3 hari. Dan setelah itu akan menghadap raja. Dia pakai kalimat yang luar biasa. Meskipun bertentangan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, aku siap. Ini yang saya beri nama seorang pahlawan. Gereja Gerakan Pantekosta di Kaulitan ini bukan hanya membutuhkan orang-orang yang cinta Yesus. Apa artinya kalau kau cinta Yesus tapi kau pengkhianat? Apa artinya kau cinta Yesus kalau kau pemberontak? Apa artinya kau cinta Yesus kalau kau pengecut? Apa artinya kalau kau cinta Yesus tapi kau bermuka dua? Gereja Gerakan Pantekosta, gereja yang luar biasa di Kaulitan ini membutuhkan pahlawan yang dalam segala hal berdiri tetap dan percaya. Saya tidak perlu kompromi dengan dunia karena iman menuntun saya lebih daripada kemenangan-kemenangan yang telah berencana. Dan juga katakan amin. Yang ketiga, saya pelajari kenapa iman penting. Yang pertama, iman membuat seseorang berpikir panjang. Sama-sama bilang, saya harus berpikir panjang. Apa artinya Natal? Natal artinya Allah turun menyelesaikan semua. Karena Allah menyelesaikan semua, berarti saya harus berpikir panjang. Hal-hal yang saya tidak bisa selesaikan, saya serahkan pada Tuhan. Yang kedua, iman membuat seseorang bermental pahlawan. Apa artinya Natal? Natal berarti Yesus menyelesaikan semua buat saya. Karena Yesus menyelesaikan semua buat saya, berarti saya harus berdiri teguh dan tidak goyah. Itulah seorang pahlawan. Dan yang ketiga, iman membuat seseorang meyakini mujizat dan kuasa Allah tetap terjadi. Sama-sama bilang sama saya, mujizat dan kuasa Allah tetap terjadi. Anak Tuhan bukan tidak ada tantangan, tapi anak Tuhan tidak ada stres. Kenapa tidak ada
Bukan karena tidak ada badai, tapi kita percaya selalu ada mujizat. Bu, selalu ada mujizat. Amin. Pak, selalu ada mujizat. Adik-adik muda, selalu ada mujizat. Semua bapak-bapak bilang sama saya, selalu ada mujizat. Boleh lebih jantan lagi, Pak. Ada banyak wanita, jangan sampai kita dipermalukan. Masa kita laki-laki bilang selalu ada mujizat. Halo, najis. Ayo Pak, sama-sama bilang selalu ada mujizat. Haleluya. Bu, sama-sama bilang selalu ada mujizat. Adik-adik muda semua bilang sama saya, selalu ada mujizat. Bodoh. Kedengaran banyak yang jomblo, suaranya bergetar. Kalau sudah menikah suaranya pasti. Kalau yang jomblo ini, selalu ada mujizat. Dan hatinya Tuhan, dengar ya Tuhan. Udah mau Natal, masa sendiri lagi. Udah kasihan. Semua bilang sama saya, selalu ada mujizat. Karena selalu ada mujizat, saya berdiri tetap dan keselamatan dari Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Sudah katakan amin. Dokter boleh bilang apapun, saya hormati dokter karena dia memang belajar untuk itu. Tapi saya ingatkan, di atas dokter ada dokter yang segala dokter, yang Tuhan Yesus. Amin. Orang lain boleh lebih kaya, orang lain boleh lebih hebat, orang lain boleh lebih kenal Kapolres, Kapolda, Kapolri, Mahkamah Agung, you name it. Tapi kita kenal Tuhan dan segala Tuhan, Raja dan segala Raja, dan tidak pernah sekali pun dia meninggalkan kita. Berikan tepuk tangan. Amin. Berarti apa itu Natal? Natal Allah menyelesaikan segalanya. Karena Allah menyelesaikan segalanya, kita percaya mujizat. Jadi yang pertama, iman membuat seseorang berpikiran pandai. Yang kedua, iman membuat seseorang bermental pahlawan. Bukan pengecut, bukan pengkhianat, bukan mujizat. Yang ketiga, iman membuat seorang meyakini mujizat dan kuasa Allah selalu terjadi tepat pada waktunya buat kita. Dan yang keempat, yang terakhir, mengapa iman memastikan orang percaya hidup dalam kemenangan? Karena iman membuat seseorang setia pada aturan firman Allah. Sama-sama bilang sama saya, iman membuat setia. Paulus bilang begini, jangan kamu mulai dengan roh, tapi kamu mengakhiri dengan daging. Artinya Alkitab sedang bilang, memulai kadang-kala lebih mudah, tapi orang yang beriman bukan hanya mampu memulai, tapi orang yang beriman sampai pada akhirnya dia tetap percaya, selama Tuhan yang pegang tangan saya mampu menghadapi segala perkara dalam anugerahnya. Sama-sama bilang, saya harus setia. Hari ini kita sedang ada KKR Granada. Saat-saat seperti ini, saat-saat di mana iman kita dibangkitkan. Tapi harinya akan tiba. Engkau akan disakiti, engkau akan dilukai, engkau akan dikecewakan, dan kau merasa seperti doa-doamu tidak terjawab. Iblis mulai mengintimidasi dan berkata, Tuhan meninggalkan engkau. Tapi hari ini saya mau bilang, benar firman Tuhan katakan, orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang akan boleh selamatnya. Berikan tepuk tangan yang berikan tepuk tangan. Saya ingat bersama waktu ini, kita datang pada Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah dalam hidupku. Semua katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan
setiap hati terangkat pada Tuhan. Malam hari ini kita bersama untuk KKR Maranatha 45 hari dari hari ini. Kita akan sama-sama merayakan Natal. Pertanyaannya, sudahkah perintah Tuhan menjadi tidak berat? Atau sebaliknya, kita banyak mengeluh dan kita banyak bersumpah, aduh Tuhan, susah jadi istri yang takut akan Tuhan, susah saya mengalah, susah saya setia, susah saya meninggalkan judi, minum mabuk, rokok, perzinahan, perselingkuhan, serta pornografi. Susah buat saya untuk menyalipkan daging, susah buat saya lebih sabar, susah buat saya untuk susah buat saya untuk setia, susah buat saya untuk melayani, susah buat saya untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Iblis akan terus intimidasi hidupmu sehingga kau merasa gak sanggup. Tetapi hari ini saya mau bilang, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia ini, yaitu iman kita. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Persoalannya bukan masalahmu yang terlalu besar. Persoalanmu bukan orang tuamu yang terlalu menyakitkan. Persoalanmu bukan suamimu yang terlalu gila. Persoalanmu bukan istrimu yang terlalu kacau. Persoalanmu imanmu terlalu tipis. Engkau gampang sekali menyerah. Engkau gampang sekali putus asa. Tetapi selama kau bertahan pada tuntunan firman Tuhan, perintah Tuhan menjadi tidak berat. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Saudara-saudara yang merasa perintah Tuhan itu berat, saudara-saudara yang merasa hidup suci itu berat, saudara-saudara yang merasa setia itu berat, menjadi istri yang baik itu berat, menjadi suami yang baik itu berat. Hari ini saya mau ingatkan buat saudara, tambahkan imanmu. Maka dengan iman engkau menjadi orang yang berpikiran panjang. Engkau bukan menjadi orang yang hanya nekat dan berpikir now and today. Persoalannya kenapa orang bercerai, kenapa orang tinggalkan pelayanan, kenapa kau akhirnya menghalalkan segala cara. Sering kali terjadi hanya karena kau berpikiran pendek. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kamu di dada. Mungkin hari kau berkata, Tuhan aku cinta Tuhan, tapi aku berpikiran pendek. Aku pacaran dengan orang yang tidak seiman. Aku lakukan hubungan seks sebelum nikah. Aku hidup dengan onani, masturbasi. Aku hidup dengan hal-hal yang sebenarnya aku tahu tak berkenan kepada Tuhan. Lalu hati kau berkata, ya Kristus tolong aku, ya Kristus bebaskan aku dari segala celaka ini. Aku mau hidup dalam tuntunan Roh-Mu. Jika itu doamu, taruh tangan kanan di dada. Setiap selagi didoakan, taruh tangan kanan terus di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Mungkin kau sedang dikhianati, mungkin kau sedang disakiti, mungkin kau sedang menghadapi masa-masa yang menyakitkan. Mungkin kadang-kadang kau berpikir, betul kasih Tuhan pasti tolong. Lalu kami kau berkata, aku percaya mujizat dan kuasa Allah akan terjadi tepat pada waktunya. Jika itu doamu, angkat tanganmu dua-dua tinggi-tinggi. Jadikan malam ini malam kemenangan, jadikan malam ini malam mujizatmu, jadikan malam ini malam kemuliaan Tuhan atas hidupmu. Bapa, dalam nama Yesus, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat berdua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu Tuhan tidak pernah gagal. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu iman mengalahkan dunia. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami sadar perintah-perintah Tuhan tidak berat. Kalau kami jalani dengan cinta, jalani dengan kasih, jalani dengan kesadaran bahwa Tuhan itu baik. Dan itu Bapak, lihat tangan-tangan yang terangkat. Lihat mereka yang sedang hatinya kecewa. Lihat mereka yang sedang mulai mundur dan jauh dari Tuhan. Lihat mereka yang sedang tidak berada di jalan Tuhan. 45 hari dari hari ini kami akan merayakan Natal. Biarlah Natal tahun ini menjadi Natal yang spesial. Karena dari hari ini kami ambil keputusan untuk berpikir jauh ke depan. Karena kalaupun kami harus